how are you doing? And welcome back to English with me, Nurul. Today, we are going to learn English in 7th grade. But before we start our lesson, please say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk hari ini, kita akan belajar materi tentang simple present tense. Tapi sebelum itu, kita akan mereview dulu materi yang sudah kita pelajari. So, let's check it out. Dan untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pronouns atau kata ganti. Masih ingat ya kata ganti dalam bahasa Inggris? Yang pertama itu ada I yang artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kita, she artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, dan it artinya untuk benda. Dan biasanya juga digunakan untuk hewan, oke? Nah, di sini contohnya adalah Santi. Kira-kira Santi itu kata gantinya adalah, good, she. Lalu Rio, kata gantinya adalah he. Kalau Santi dan Rio, maka jadinya mereka. Maka kata gantinya adalah they. My mother, ibuku ya, maka kata gantinya adalah she. My uncle adalah he. Tia and I atau Tia dan saya, maka kata gantinya adalah we. Lalu bagaimana dengan kata ganti my father, your nephew, Lina, Doni and I? Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian ya. Ini tidak perlu dikumpulkan, oke? Dan selanjutnya kita akan belajar tentang have dan juga has, oke? Di sini sama-sama artinya mempunyai, tetapi beda di penggunaannya saja. Oke, silakan perhatikan baik-baik. Subjek untuk I, you, we, dan they kita gunakan kata have, sedangkan she, he, dan juga it kita gunakan kata has. Contoh di sini adalah I have long hair. Karena subjeknya adalah I, maka kita harus menggunakan kata have, bukan has. Lalu yang kedua adalah she has fair skin. Karena subjeknya she, maka kita harus menggunakan kata has. Dan yang ketiga ada my father. My father itu kata gantinya adalah good, he. Maka untuk ininya menggunakan kata has. Dan yang terakhir lah it has suffered. Karena subjeknya it, maka harus menggunakan kata has. Sudah bisa dimengerti? Dan sekarang kita akan belajar tentang simple present tense. Oke, ada yang tahu apa itu? Nah, ini adalah tenses yang wajib kita kuasai. Kenapa? Karena ini adalah tenses dasar yang ada dalam bahasa Inggris. Untuk penggunaannya, simple present tense itu digunakan ketika menyatakan kebiasaan, lalu kebenaran umum, dan juga fakta. Contoh nih, kita mau bilang saya selalu mandi 2 kali sehari, maka kita menggunakan tenses simple present tense. Lalu seperti apa? Kita lanjut. Oke, perhatikan 2 kalimat berikut. Yang pertama lah I eat a cake, dan yang kedua lah she eats a cake. Oke, kira-kira dari 2 kalimat ini perhatikan, ada bedanya nggak? Oke, good. Jadi bedanya adalah ada huruf S setelah kata eat di kalimat she eats a cake. Kenapa? Karena subjeknya adalah she. Jadi, ketika kata kerjanya ditambahkan dengan huruf S saat subjeknya adalah she, he, dan juga it. Dan jangan lupa kata kerja yang ditambahkan dengan ES yaitu kata kerja yang berakhiran dengan SS, SH, CH, X, dan juga O. Contohnya, she goes to school. Oke? Dan ini juga ada perbedaan lagi. Kalimat pertama adalah it runs, dan yang kedua it can run. Oke, sama-sama subjeknya it.
seharusnya kata kerjanya itu tambahkan S. Tetapi kenapa beda? Karena di kalimat kedua itu ada kata can yang artinya bisa. Jadi setelah kata can itu harus diikuti dengan kata kerja asli. Tidak boleh ditambahkan dengan yang lain. Oke? Sudah jelas? Dan selanjutnya adalah penggunaan do dan juga does. Oke? Do dan does sendiri itu digunakan ketika menyatakan kalimat yang artinya tidak atau kalimat tanya. Oke? Kita perhatikan baik-baik. Untuk do sendiri digunakan untuk subjek I, you, they, dan juga we. Sedangkan does digunakan untuk subjek she, he, dan juga it. Kita lihat contohnya. Yang pertama, kita menyatakan mereka tidak minum susu. Maka kita cukup menambahkan kata they, lalu don't atau do not ya, drink milk. Mudah kan? They don't drink milk. Lalu ketika menyatakan tanya, apakah mereka minum susu? Maka do-nya tinggal ditaruh di depan, lalu di belakang dikasih tanda tanya. Contohnya, do they drink milk? Oke, ketika jawabannya iya, maka kita cukup menyatakan yes, they do. Kalau tidak, no, they don't. Oke, mudah bukan? Sedangkan untuk does sendiri, di sini kita akan menyatakan dia tidak minum susu. Maka kita bisa menyatakan he doesn't drink milk. Kita lihat baik-baik, drink di sini tidak menggunakan S. Kenapa? Padahal he itu subjeknya, ketika kata kerjanya harus menggunakan S. Karena di sini S-nya sudah terwakilkan oleh kata does. Maka drink-nya menjadi kembali seperti semula. Oke? Jadi he doesn't drink milk. Dan untuk tanda tanya atau pertanyaannya, kita bisa menggunakan does he drink milk? Apakah dia minum susu? Maka kalau iya, yes, he does. Kalau tidak, no, he doesn't. Mudah bukan? Dan untuk selanjutnya adalah penggunaan is, am, dan juga are. Ini adalah to be atau kata kerja bantu. Maksudnya bagaimana? Jadi ini digunakan ketika dalam sebuah kalimat tidak ada kata kerjanya, maka kita butuh kata kerja bantu. Coba kita lihat baik-baik tabel di sini. Jadi ketika I itu pasangannya dengan am. You, they, dan juga we pasangannya adalah are. Sedangkan she, he, dan juga it menggunakan is. Seperti itu. Contoh di sinilah saya cantik. Kira-kira saya cantik ada kata kerjanya nggak? Oke, good. Tidak ada ya. Kenapa? Karena cantik adalah kata sifat. Ingat baik-baik, kata sifat adalah kata yang cocok ditambahkan dengan kata sangat. Sangat cantik. Cocok nggak? Ya, maka inilah kata sifat. Karena kata sifat tidak ada kata kerjanya, maka kita butuh kata kerja bantu. Jadinya, I am beautiful atau I'm beautiful. Oke. Seperti contoh kedua, mereka terkenal, sangat terkenal. Maka terkenal adalah kata sifat. Maka kita bisa menyebutkannya they are famous. Yang ketiga juga sama, she is tall. Dan yang keempat, he is a student. Dia adalah seorang murid. Ada kata kerjanya tidak? Oke, tidak ada ya. Maka kita menggunakan to be is. Begitu mudah bukan? Jadi to be ini digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Contohnya nih, yang lain, saya di kelas. Maka kita bisa bilang I'm in the class. Seperti itu. Mudah bukan? Dan yang terakhir adalah bagaimana menanyakan fisik dan juga sifat seseorang, binatang, serta benda. Oke. Untuk yang pertama adalah fisik. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu what does bla 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 atau what do bla bla bla. Does sendiri diikuti oleh subjek she, he, dan juga it. Sedangkan do diikuti oleh subjek I, you, they, dan juga we.
setelah itu tinggal ditambahkan dengan kata look like. Mudah bukan? Contoh di sini ketika kita akan menanyakan bagaimana fisiknya dia perempuan atau bagaimana penampilan dia perempuan, maka kita bisa menyebutkannya dengan kalimat what does she look like? Kalau bagaimana penampilan mereka, kita bisa mengatakan dengan what do they look like? Oke ya, jelas? Dan selanjutnya, ketika menanyakan fisik atau sifat seseorang, kita juga bisa menggunakan rumus what is bla 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 atau what are bla bla bla. Is sendiri diikuti oleh subjek subjek she, he, dan juga it. Sedangkan are diikuti oleh subjek you, they, dan juga we. Nah, setelah ini tinggal ditambahkan dengan kata like. Oke ya. Contoh di sini bagaimana fisiknya dia perempuan atau bagaimana sifatnya dia perempuan, maka kita bisa menyebutkannya dengan kalimat what is she like? Kalau mereka what are they like? Gitu. Mudah kan? Jadi kalau menanyakan fisik, ya hanya fisik saja, kita menyebutkannya dengan kata does dan juga look like atau do dengan look like. Tapi kita kalau menggunakan kalau menanyakan fisik atau menanyakan sifat, kita juga bisa menyebutkannya dengan is like atau are like, seperti itu. Mudah ya? Kalau nanti ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya di grup WA, oke?